Bertemu lagi dengan saya pada video keempat. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu semangat untuk mendengarkan video saya. Semoga menambah ilmu di dalam pendidikan peradilan tata usaha negara atau hukum acara peradilan tata usaha negara ke depannya. Nah, silahkan jika ada memang pertanyaan, pernyataan, tanggapan, ataupun saran, silahkan disampaikan di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa, silahkan isi absen Bapak Ibu di dalam kolom komentar, sehingga nanti saya bisa melis ataupun merekap data-data mahasiswa, baik itu kelas ataupun dari perguruan tinggi mana, sehingga saya mengetahui siapa yang tidak hadir atau yang tidak mengisi absen, dan akan nanti saya laporkan kepada kelas digital kita. Terima kasih. Baiklah, pada hari ini video kali ini kita akan membahas tentang azas hukum acara dan karakteristik beracara di pengadilan tata usaha negara. Selamat mendengarkan terkait perkuliahan ini. Oke, poin pertama, azas hukum acara pada umumnya. Nah, dalam setiap pembidangan hukum, azas hukum sangat penting kedudukannya, karena dalam azas hukum dapat ditemukan norma hukum. Nah, Satcipto Raharjo, salah seorang guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, berpendapat bahwa azas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Alasan azas hukum disebut jantungnya peraturan hukum, pertama, merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada azas tersebut. Kedua, selain disebut landasan, azas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Dan yang ketiga, dengan adanya azas hukum, maka hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan, melainkan azas-azas yang mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Nah, itu dia pentingnya azas hukum. Nah, jika ditelusuri ketentuan yang berkenaan dengan peradilan di Indonesia, azas-azas dalam hukum acara pada umumnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, azas audit et alteram partem. Nah, terkait ini menjelaskan bahwa hampir setiap hukum acara, azas ini sebagai implementasi dari azas persamaan di mana hakim tidak boleh membeda-bedakan antara penggugat dengan tergugat, dan hakim harus bersifat adil terhadap kedua belah pihak. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silahkan nanti teman-teman meramunya di dalam resume yang akan rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa kirimkan kepada saya. Nah, yang kedua, azas ketentuan beracara. Kesatuan beracara karena sistem peradilan kita yang bertingkat ini, yaitu tingkat pertama, banding, kasasi, sampai dengan peninjauan kembali, maka ada tingkatan pengadilan disebut judek faksi atau pengadilan tingkat pertama dan banding, maupun pada kasasi pada Mahkamah Agung. Sebagai puncak piramida peradilan di Indonesia, terdapat satu kesatuan beracara. Nah, SF Marbun mengemukakan bahwa hukum acara merupakan sarana untuk menegakkan hukum material yang menggambarkan proses atau prosedur yang dapat ditempuh dalam peradilan. Nah, maka harus ada kesatuan beracara itu, baik dari tingkat pertama, banding, kasasi, ataupun sampai di Mahkamah Agung. Ataupun sampai peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kemudian kita masuk kepada azas ketiga, yaitu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka. Nah, hal ini tidak lepas dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada pasal 24 ayat 1 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, tetapi keadilan.
Azas ini ditegaskan kembali pengaturannya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Nah, begitu. Materi yang sama juga diatur di dalam Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman yang sebelumnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada pasal 1 angka 1-nya, di mana makna azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrajudisial kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, terkait hal ini silahkan rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa mengelaborasinya di dalam resume video yang akan dikirimkan kepada saya. Tentunya dengan referensi-referensi yang mendukung pernyataan ataupun yang mendukung dari resume Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk kepada azas yang keempat, yaitu azas peradilan yang berjenjang. Azas ini dikenal dalam rangka memenuhi tuntutan rasa keadilan dari pencari keadilan atau justisiabilien. Nah, melalui peradilan berjenjang diharapkan akan dihasilkan putusan yang adil. Nah, silahkan dielaborasi apa sih makna dari azas peradilan yang berjenjang ini. Nah, kemudian kita masuk kepada azas yang kelima atau azas yang terakhir, yaitu azas sidang terbuka untuk umum. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 menyatakan sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Selanjutnya dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, Junto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 menyatakan untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Hal yang sama dapat dibandingkan dengan ketentuan pasal 179 ayat 1 dan pasal 317 HIR serta pasal 190 RBJ atau RBG. Azas tersebut berarti pemeriksaan perkara jalannya persidangan dapat dihadiri, disaksikan dan didengar oleh umum, sehingga terkandung adanya transparansi pemeriksaan perkara. Putusan baru sah jika diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Itu untuk azas-azas yang ada di dalam hukum acara pada umumnya. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu azas-azas umum peradilan yang baik menurut konsepsi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, untuk maksud tersebut, maka Mahkamah Agung telah merumuskan azas umum peradilan yang baik seperti berikut ini. Pertama, menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan atau right to a decision. Yang kedua, setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan no interest, no action. Yang ketiga, larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang keempat, putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama. Yang kelima, azas imparsialitas atau tidak memihak. Yang keenam, azas kesempatan untuk membela diri atau audi et alteram partem. Yang ketujuh, azas objektivitas atau no bias dengan tidak adanya kepentingan pribadi atau pihak lain. Dan yang kedelapan, menjunjung tinggi prinsip nemo iudex in rexua, yaitu hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara akuo. Dan yang kesembilan, penalaran hukum atau adanya legal reasoning yang jelas dalam putusan. Yang kesepuluh, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Yang kesebelas, transparansi. Pada hari ini, keterbukaan itu sangat penting. Yang ke-12, kepastian hukum dan konsistensi. Dan yang ke-13, menjunjung tinggi hak azazi manusia. Karena hak azazi manusia harus ditegakkan pada hari ini. Nah, kemudian kita masuk kepada poin azas beracara
di peradilan tata usaha negara. Nah, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa hukum acara yang digunakan pada peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum dengan beberapa perbedaan berikut. Pertama, pada peradilan tata usaha negara, hakim berperan aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran material, dan untuk itu undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas. Yang kedua, suatu gugatan tata usaha negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Nah, terkait kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indro Harto, ini salah seorang pakar hukum pada hukum acara peradilan tata usaha negara, dan Philippus M. Hajon, ini adalah guru besar dari Universitas Airlangga, mengemukakan bahwa ada beberapa acara peradilan tata usaha negara. Pertama, azas praduka rehmatik atau vermoeden van rehmatik atau presumptio iuste causa atau praduga keabsahan. Kedua, adanya azas pembuktian bebas terbatas. Yang ketiga, azas dominus litis. Yang keempat, itu ada namanya azas erga omnes. Artinya, putusan pengadilan mengikat umum. Nah, terkait pengertian-pengertian ini, saya tugaskan kepada rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, untuk mencari pengertian yang telah saya sampaikan. Ada 4 itu. Pertama itu adalah azas praduga rehmatik atau praduga keabsahan. Yang kedua, azas pembuktian bebas terbatas. Yang ketiga, azas dominus litis. Yang keempat, azas erga omnes. Terkait putusan pengadilan mengikat umum. Nah, pembahasan terakhir, kita akan bicara tentang karakteristik beracara di peradilan tata usaha negara. Nah, terkait hal ini, ada beberapa penjelasan. Pertama, ada karakteristik beracara di peradilan umum perkara perdata. Nah, ini pertama menjelaskan tentang inisiatif. Kemudian yang kedua, bicara tentang penggugat berperan besar terhadap jalannya perkara. Dan yang ketiga, hukum acara perdata mula-mula sifatnya mengatur, namun jika sudah diterapkan maka sifatnya memaksa. Yang keempat, dikenal 2 macam kewenangan, mutlak melalui pasal 134 HIR dan relatif melalui pasal 118 HIR. Yang kelima, dikenal dengan putusan Versteeg. Yang keenam, orang yang buta huruf dapat mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang akan membantu membuat atau menyuruh membuat gugatan tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 120 HIR. Yang ketujuh, usaha perdamaian harus dilakukan oleh hakim sebelum pemeriksaan perkara sepanjang proses berjalan, bahkan dalam taraf banding sebagaimana dimaksud pada pasal 130 HIR ayat 1. Kedelapan, dikenal dengan pemeriksaan secara prodeo. Yang kesembilan, dikenal 2 macam jawaban tergugat, yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau tangkisan atau eksepsi, dan jawaban mengenai pokok perkara. Yang ke-10, dalam pembuktian harus ada alat bukti yang sah. Keyakinan hakim tidak diperlukan. Yang ke-11, pemanggilan para pihak melalui jurusita, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 338 HIR. Yang ke-12, dikenal 2 macam putusan, yaitu sela dan putusan akhir. Nah, menurut sifatnya dikenal 3 putusan. Ada deklaratoir, ada konstitutif, dan kondemnatoir. Nah, kemudian yang ke-13 dikenal dengan 3 macam eksekusi, yaitu membayar sejumlah uang, melaksanakan suatu perbuatan, dan yang ketiga eksekusi real. Kemudian yang ke-14 dikenal 2 macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya karakteristik beracara di peradilan tata usaha negara? Karena hal ini tidak bisa lepas dari karakteristik bagaimana cara beracara dari hukum acara perdata tadi.
Nah, kita masuk kepada bagaimana dengan peradilan tata usaha negara. Pertama, dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan. Bila tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan. Kemudian, tenggang waktu mengajukan gugatan relatif singkat. Kemudian, yang ketiga, orang yang tidak pandai baca tulis dibantu panitera untuk merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. Yang keempat, kompensasi ketidakseimbangan kedudukan penggugat dan tergugat. Yang kelima, dikenal dua macam kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Yang keenam, jurusita tidak dikenal. Yang ketujuh, hakim berperan aktif terhadap jalannya perkara dengan azas dominus litis. Kemudian yang kedelapan, dikenal usaha perdamaian. Yang kesembilan, dikenal tahapan pemeriksaan penelitian administratif. Yang kesepuluh, dikenal pemeriksaan secara prodio. Yang kesebelas, berlaku azas presumptio justa causa. Yang ke-12, tidak dikenal putusan verstek. Yang ke-13, putusan dikenal dua macam. Jawaban tergugat tidak langsung mengenai pokok perkara. Yang ke-14, rekonpensi tidak dikenal. Bukan rekonpensansi tapi rekonpensi ya. Itu tidak dikenal. Kemudian yang ke-15 dikenal dengan intervensi. Yang ke-16, sistem pembuktian yang mengarah pada pembuktian bebas. Yang ke-17, kekhususan peran pengadilan tinggi. Yang ke-18, dikenal dua macam putusan. Pertama, putusan sela. Yang kedua, putusan akhir. Yang ke-19, pengujian hakim bersifat ex tunc. Yang ke-20, putusan akhir tidak boleh bersifat ultra petita, tetapi dimungkinkan reformatio in pius, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ke-21, ada namanya dengan azas erga omnes, berlaku terhadap putusan hakim pengadilan tata usaha negara. Yang ke-22, dikenal dua macam eksekusi, otomatis dan hierarki. Kemudian yang ke-23 sebagai yang terakhir, dikenal dua macam upaya hukum. Pertama, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, sedangkan itu menurut bagaimana cara beracara ya. Tetapi kalau kita berkaca kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan keluarnya keputusan nomor KMA /032/SK/4 Romawi 2006 telah memberlakukan buku kedua pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Dalam buku tersebut dikemukakan karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara sebagai berikut. Setidaknya ada 10. Pertama, peranan hakim aktif. Yang kedua, dalam sengketa tun, kedudukan penggugat dan tergugat tidak seimbang. Yang ketiga, azas pembuktian yang mengarah pada sistem pembuktian batas terbatas, karena menurut sistem ini, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan. Terbatas pada jenis alat bukti berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Yang keempat, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, putusan hakim tidak boleh bersifat ultra petita, akan tetapi reformatio in pius dimungkinkan. Kemudian yang keenam, putusan pengadilan bersifat erga omnes. Yang ketujuh, seseorang atau badan hukum perdata yang mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan akibatnya terbitnya keputusan tata usaha negara. Yang kedelapan, dalam proses pemeriksaan gugatan di pengadilan tata usaha negara, dikenal tahapan antara lain penelitian administratif, dismissal proses, pemeriksaan persiapan, dan tahap persidangan terbuka untuk umum. Yang kesembilan, tidak mengenal putusan verstek. Hakim dapat memutus tanpa kehadiran tergugat karena adanya hakim yang aktif tersebut. Dan yang ke-10, tidak mengenal gugatan rekonvensi, karena objek gugatan adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh tergugat berdasarkan wewenang yang ada padanya. Nah, kalau kita mengacu pada pandangan yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung tersebut, lebih dapat diterima, sekalipun komponen-komponen terdapat pandangan pengajar hukum acara petun lebih banyak dan luas.
Pandangan Mahkamah Agung tersebut lebih menonjolkan kekasan peracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi, karakteristik tersebut masih ada perlu penambahan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pada Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan mengajukan gugatan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang kedua, dalam mengajukan gugatan ke petun atau Peradilan Tata Usaha Negara, alasan yang dijadikan dasar menggugat terbatas hanya pada dua alasan, yakni keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang layak. Yang ketiga, adanya pembatasan tentang besarnya ganti rugi yang diatur dalam PP 43 tahun 1991. Yang keempat, mengenal upaya paksa dalam pelaksanaan putusan. Jika tergugat tidak mematuhi putusan pengadilan, kepadanya dilakukan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa atau duangsom dan atau sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang kelima, sebagai yang terakhir, karakteristik beracara di petun tersebut atau Peradilan Tata Usaha Negara tersebut merupakan aturan khusus di samping adanya ciri-ciri beracara di peradilan umum yang harus diikuti dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi, itulah 4 tambahan untuk memenuhi bagaimana hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, mungkin sekian dulu perkuliahan pada video kali ini. Semoga menambah pengetahuan Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Dan jangan lupa untuk meresum video ini dalam minimal 1 halaman video. Jika lebih, tentu akan menjadi bonus tersendiri. Jika hanya minimal 1, berarti kita akan memberikan nilai yang minimal juga. Nah, begitu ya. Semoga tetap semangat dimanapun Bapak Ibu berada. Jaya dan sukses selalu dan jaga kesehatan. Oke, sekian video pada kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.